Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Puri Anggraini, kelas 5C, NIM 103. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan statistika untuk uji T untuk memenuhi UTS mata kuliah statistika. Nah, untuk soal dari UTS ini sendiri, terdapat dua soal. Soal nomor 1, yaitu disajikan sebuah data banyak istilah IPA yang dapat dihafal siswa dengan dan tanpa diiringi musik klasik. Untuk kelompok siswa yang banyak istilah IPA yang dapat dihafalkan dengan tanpa diiringi musik klasik, itu ada di kontrol. Sedangkan untuk yang dengan diiringi yaitu eksperimen. Jadi untuk yang tanpa diiringi yaitu kontrol, yang diiringi eksperimen ini. Nah, untuk data ini asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, dan H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan dan tanpa diiringi musik klasik. Dan H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan dan tanpa diiringi musik klasik. Untuk taraf kepercayaannya, seperti pada soal yaitu 95%, maka taraf signifikannya atau alfa yaitu 0,05. Untuk soal ini menggunakan uji T independen. Sebelumnya, kita akan menguji homogenitas dari data ini terlebih dahulu. Untuk uji homogenitas ini, yaitu H0-nya homogen dan H1-nya tidak homogen. Kriteria pengujiannya, jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Selain membandingkan F dan F tabel, kita juga bisa membandingkannya menggunakan P dan alpha. Jika P lebih dari sama dengan alpha, maka H0 diterima. Dan jika P kurang dari alpha, maka H0 ditolak atau H1 yang diterima. Nah, untuk pengujian homogenitas ini sendiri menggunakan variabel 1 dan variabel 2. Adapun variabel 1 ini merupakan data yang memiliki variansi lebih besar. Untuk itu, maka kita harus maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu variansi dari data ini. Untuk yang kontrol variansinya bisa dicari menggunakan rumus dengan var.s dalam kurung, kita blok datanya. Dari sini dapat diketahui variansi untuk data kontrol yaitu 4,84, sedangkan untuk yang eksperimen 3,49. Nah, di sini kan sudah diketahui variansi kontrol lebih besar daripada variansi eksperimen. Maka yang kontrol ini ditetapkan sebagai variabel 1 dan yang eksperimen variabel 2. Lanjut ke uji homogenitas. Kita akan ke data. Lalu data analysis, dan pilih F test to sample for variance. Ini. Klik OK. Untuk variabel satunya tadi, yaitu yang kontrol, kita blok. Lalu untuk variabel 2-nya, eksperimen, diklik labels, karena tadi kita juga ngeblok judul tabelnya, kontrol dan eksperimen. Lalu alfanya 0,05, sudah sesuai dengan soal, tidak perlu dirubah. Lalu untuk output optionnya, pilih di sini, dan ditempatkan di sini. Oke. Nah, seperti ini. Didapatkan datanya seperti ini untuk mean, variance, dan lain-lain. Untuk uji homogenitas ini kita bisa membandingkan menggunakan F dan juga F tabel.
Ini untuk F, dan ini adalah F tabel. Nah, F-nya sebesar 1,51 dan F tabelnya 2,44. Di sini F kurang dari F tabel. Kita lihat kriteria pengujiannya. Jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, dalam kasus ini F 1,51 kurang dari F tabel 2,44. Maka dari itu H0 diterima. Atau ragam populasi ini bersifat homogen. Selain bisa membandingkan menggunakan F, kita juga bisa membandingkan antara P dengan alfa. Untuk P-nya ini sebesar 0,21, sedangkan alfanya 0,05. Antara P, berarti bisa ditarik kesimpulan P lebih besar sama dengan dari alfa. Maka jika P lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Atau artinya populasi ini, ragam populasi ini bersifat homogen. Nah, jika sudah diketahui ragamnya homogen, maka kita langsung ke langkah selanjutnya, uji T independen. Oh ya, untuk soal ini menggunakan uji T independen karena data dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak saling berhubungan atau bersifat bebas. Bebas atau lepas. Nah, untuk uji T-nya ini, jika jika T hitung di antara T tabel, maka H0-nya yang diterima. Sedangkan jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0-nya ditolak atau yang diterima adalah H1. Selain bisa membandingkan dengan T hitung dan T tabel, juga bisa dibandingkan dengan P serta alfa. Jika P lebih dari sama dengan alfa, maka yang diterima adalah H0. Jika P kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak dan yang diterima adalah H1. Kita mulai. Klik data, lalu ke data analisis. Nah, untuk ini kita menggunakan t-test to sample assuming. Nah, t-test to sample assuming ini ada dua jenis, yaitu equal variance dan unequal variance. Nah, karena tadi kita sudah mengujinya dan ragamnya bersifat homogen, maka kita menggunakan yang t-test to sample assuming equal variance. Oke. Untuk yang variabel 1, kita konsisten, variabel satunya merupakan yang kontrol, dan variabel 2-nya eksperimen. Evaluasinya jangan lupa, alpha tetap 0,05, output range-nya di sini saja. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti tadi yang sudah disebutkan di atas, untuk uji T independen ini yang dibandingkan yaitu T hitung dan T tabel. T tabelnya ini. Tabel. Nah, di sini T hitungnya sebesar negatif 1,96, sedangkan T tabelnya 2,04. Nah,
Dari sini bisa diketahui bahwa T hitung negatif 1,96 ini berada di antara min T tabel dan T tabel. Berada di antara min negatif 2,04 dan 2,04. Maka ada di kasus pertama. Jika min T tabel jika T hitung di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Selain bisa membandingkan menggunakan T hitung dan T tabel, kita juga bisa membandingkannya dengan P. Di sini P-nya P-nya yaitu 0,059. Nah, bisa dibandingkan dengan alfa. Alfanya sebesar 0,05. Maka dari itu 0,059 ini lebih besar dari 0,05 atau P lebih dari sama dengan alfa. Maka kesimpulannya H0 diterima. Nah, H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan dan tanpa diiringi musik klasik. Maka kesimpulan dari uji T independen ini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan dan tanpa diiringi musik klasik. Seperti itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini disajikan sebuah data hasil pretest dan posttest guru IPA baru. Diasumsikan data berdistribusi normal, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya 95%, taraf signifikannya atau alfanya 0,05. Pada soal ini menggunakan uji T berpasangan karena dari data ini saling berhubungan. Datanya pretest dan posttest. Langsung saja kita menuju ke data. Lalu data analysis. Kita menggunakan t-test paired to sample for means. Oke. Untuk variabel satunya kita masukkan yang pretest. Lalu untuk variabel 2-nya masukkan yang posttest. Diklik labels. Kemudian alfanya sudah sesuai dengan soal 0,05. Lalu memilih output range, hasilnya nanti akan diletakkan di mana. Dipilih di sini saja. Oke. Nah, ini yang dibandingkan juga T hitung. Ini T hitung. Dan T tabel. Nah, T hitungnya yaitu sebesar min 5,29, sedangkan T tabel 2,144. Nah, di sini bisa diketahui bahwa T hitung kurang dari min T tabel. T hitungnya sebesar negatif 5,29, kurang dari min T tabel yaitu min 2,14. Maka menggunakan kasus yang kedua. Jika terhitung jika terhitung lebih dari T tabel atau terhitung kurang dari min T tabel. Nah, ini tadi kan terhitung kurang dari min T tabel. Min 5,29 kurang dari min 2,14. Maka H0-nya yang ditolak dan yang diterima adalah H1. Nah, selain bisa membandingkan T
T tabel dan T hitung, kita juga bisa membandingkannya menggunakan P dan alfa. Untuk P-nya, yaitu ini. P-nya sebesar 0,000113, sedangkan alfanya 0,05. Di sini sudah kelihatan bahwa P kurang dari alfa. Nah, juga kasus yang kedua, jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan yang diterima adalah H1. Dari uji ini bisa disimpulkan, kesimpulannya yaitu H1, ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, seperti itu penjelasan saya terkait cara pengerjaan soal statistika uji T ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.